Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Yeremia pasal 15 ayat 19. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, Aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka." Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan untuk kita sebagai orang-orang percaya bahwa di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang istimewa. Karena firman Tuhan ingatkan melalui Nabi Yeremia, jikalau kita mau kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menjadikan kita pelayannya. Maksudnya, jika kita kembali taat, berpihak, patuh kepada Dia, maka Dia akan menjadikan kita pelayannya. Dan jika kita sendiri mengucapkan kata-kata yang berharga dan tidak hina, maka kita dijadikan penyambung lidah bagi Tuhan. Ini suatu pelayanan yang istimewa yang diberikan kepada semua orang percaya yang menyadari bahwa hidupnya punya nilai, hidupnya punya harga. Sebab itu orang-orang yang mau memihak kepada Allah, orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, taat kepada firman Allah, maka Tuhan akan mengembalikan mereka menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita tidak taat, kita tidak berada di pihak kebenaran, sekalipun kita mau melayani, kita tidak layak di hadapannya untuk menjadi pelayannya. Kalau kita punya kata-kata tidak ada nilai, tidak ada harganya, kata-kata ini hina, kata-kata ini buruk, maka kita tidak akan pernah dipercayakan Dia untuk menjadi penyambung lidah. Banyak kegagalan orang percaya karena mereka lupa Tuhan sedang melatih kita, mendidik kita, mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang bisa menyampaikan kebenaran yang Tuhan miliki, yang diturunkan ke atas kehidupan kita. Jika kata-kata kita sendiri adalah kata-kata yang berharga, jika mulut kita tidak menghina, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, maka Tuhan siapkan kita untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Tapi banyak kali anak Tuhan, orang percaya, gagal. Bukan karena memberontak, tapi dia tidak jaga perkataannya. Mulutnya tidak jadi berkat, mulutnya tidak berharga, mulutnya penuh dengan kata-kata yang buruk, sehingga dia tidak layak jadi penyambung lidah. Dan inilah yang Tuhan ingatkan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Jadilah orang yang berada di pihak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang benar-benar taat kepada Dia. Dan bangunlah komunikasi yang baik. Bicaralah perkataan-perkataan yang berharga, yang bernilai, yang bisa membangun, yang bisa menguntungkan. Jauhkan kata-kata, ucapan-ucapan yang tidak berharga, yang hina. Karena jika kita menjaga ucapan kita, kita akan dipercayakan menjadi penyambung lidah bagi Tuhan. Oleh sebab itu, mari serobanya kita yang percaya kepada Tuhan, bangunlah hidup yang
berkiblat kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang mau menjadi orang yang memihak kepada Tuhan, maka engkau dia akan disiapkan jadi pelayan. Jadilah orang-orang yang kata-katamu berharga, bernilai, bermutu. Hindarkan kata-kata yang hina, maka engkau akan dijadikan penyambung lidah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan butuh orang-orang yang mau jadi pelayannya. Tuhan butuh orang-orang yang mau menjadi penyambung lidah. Mengapa? Karena dia siapkan kegerakan besar, penuaian besar yang harus dikelola, yang harus diajar, yang harus dilatih, yang perlu dibimbing oleh orang-orang yang siap jadi pelayan dan perkataan yang berharga. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena Tuhan sudah mengingatkan kepada kami bahwa kami harus berada di pihak yang benar, agar kami layak menjadi pelayan Tuhan. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami ada di pihak yang benar, dan selalu menjaga perkataan kami, bukan perkataan murahan, bukan kata-kata hina, tapi kata-kata yang berharga, yang bernilai, yang akan membangun dan meneguhkan iman, serta kata-kata yang dapat menghadirkan hadirat Tuhan, karena ada pujian dari kata-kata yang baik ini. Sebab itu Engkau tolong kami Bapa, anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah diet di rumah masing-masing. Ingatkan kami supaya kami selalu ada di pihak Tuhan. Ingatkan kami untuk jaga perkataan kami, supaya kami pun siap untuk menjadi penyambung lidah Allah, dan kami pun dipakai untuk menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi.